Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Noviana Wulandari dengan NIM 202405010315. Di sini saya akan membahas beberapa materi yang ada dalam mata kuliah akuntansi manajemen guna untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah akuntansi manajemen dosen pengampu Bapak Muhammad Imran SEMAK. Langsung saja masuk ke materi pertama yang berjudul Peranan dan Fundamental Akuntansi Manajemen dalam Lingkungan Bisnis yang Dinamis. Apa sih itu akuntansi manajemen? Akuntansi manajemen adalah proses dalam suatu organisasi yang bertujuan untuk menyediakan informasi bagi para manajer untuk pengendalian, pengkoordinasian, dan perencanaan. Lanjut ke peranan akuntansi manajemen. Secara umum, akuntansi manajemen membantu organisasi dalam mengelola biaya, merencanakan keuangan, mengontrol operasional, serta memfasilitasi pengambilan keputusan yang lebih baik. Masuk ke materi yang ketiga, yaitu konsep biaya dan manajemen biaya atau cost management. Manajemen biaya adalah proses perencanaan, penganggaran, pengendalian, dan pelaporan biaya untuk memastikan sumber daya digunakan secara efisien dan tujuan organisasi tercapai. Dalam manajemen biaya, terdapat beberapa poin penting, yaitu yang pertama, perencanaan biaya atau budgeting. Perencanaan biaya adalah proses memperkirakan, menetapkan, dan mengalokasikan dana untuk aktivitas tertentu dalam perusahaan. Yang kedua, ada pengendalian biaya agar sesuai standar. Pengendalian biaya bertujuan memastikan pengeluaran perusahaan tidak melebihi anggaran yang direncanakan. Kemudian ada pengambilan keputusan manajerial. Fungsi ini berkaitan dengan pemilihan alternatif terbaik dalam penggunaan sumber daya berdasarkan informasi biaya untuk mencapai tujuan perusahaan. Kemudian ada evaluasi kinerja perusahaan. Evaluasi kinerja dilakukan dengan menganalisis pencapaian dan efektivitas penggunaan biaya terhadap hasil yang diperoleh perusahaan. Baik, lanjut ke materi yang ketiga yang berjudul Cost, Volume, and Profit atau CVP dan perencanaan laba. Apa sih itu CVP? CVP adalah metode analisis yang mempelajari dampak perubahan biaya tetap, biaya variabel, harga jual, dan volume penjualan terhadap perolehan laba perusahaan. Lanjut ke unsur-unsur CVP. Yang pertama ada biaya tetap atau Total Fixed Cost. Yang kedua, biaya variabel per unit atau variable cost per unit. Ketiga, volume penjualan atau tingkat aktivitas atau sering disebut sales volume. Empat, harga jual per unit atau selling price per unit. Yang kelima, margin kontribusi atau contribution margin. Yang keenam, titik impas atau break-even point. Yang ketujuh atau yang terakhir, target laba atau target profit. Masuk ke materi yang keempat, yaitu perencanaan laba untuk multi-product entity. Perencanaan laba merupakan salah satu fungsi penting dalam akuntansi manajemen yang bertujuan untuk memperkirakan dan mengarahkan pencapaian laba perusahaan di masa depan. Lanjut ke manfaat perencanaan laba multiproduk. Yang pertama, optimalisasi kombinasi produk atau product mix untuk laba maksimal. Yang kedua, penentuan titik impas dan target laba yang realistis. Yang ketiga, peningkatan efisiensi biaya. Yang kelima, strategi harga dan promosi yang lebih baik. Dan yang terakhir, pengambilan keputusan alokasi kapasitas produksi. Materi kelima yang berjudul analisis perilaku biaya. Biaya merupakan kumpulan informasi unit moneter yang dikeluarkan oleh entitas usaha untuk mencapai tujuan tertentu. Oleh karena itu, informasi biaya perlu dikelola sedemikian rupa agar bermanfaat dan memudahkan manajemen untuk mengambil keputusan. Analisis perilaku biaya terbagi ke beberapa poin. Yang pertama ada berdasarkan kemudahan penelusuran biaya. Berdasarkan kemudahan penelusurannya, biaya terbagi menjadi biaya langsung atau direct cost dan biaya tidak langsung atau indirect cost. Kemudian yang kedua ada berdasarkan perilakunya. Biaya terbagi menjadi biaya variabel, biaya tetap, dan biaya semi variabel atau biaya campuran.
ketiga, berdasarkan fungsi biaya. Berdasarkan fungsinya, biaya terbagi menjadi biaya produksi dan biaya non-produksi. Yang keempat atau yang terakhir, berdasarkan dasar pengambilan keputusan. Melangkah ke materi yang terakhir yang berjudul analisis pengambilan keputusan jangka pendek marketing. Proses pengambilan keputusan adalah suatu metode di dalam mengumpulkan informasi, menilai alternatif, dan menentukan pilihan akhir dengan tujuan mengambil keputusan terbaik untuk perkembangan bisnis yang sedang berjalan. Kemudian, konsep biaya dalam pengambilan keputusan jangka pendek. Perilaku biaya atau cost behavior atau variabilitas biaya, yaitu biaya variabel dan biaya tetap. Kemudian biaya kesempatan atau opportunity cost. Kemudian avoidable cost dan unavoidable cost atau biaya yang pantas dipertimbangkan atau tidak. Kemudian biaya masukan atau inputted cost. Kemudian biaya diferensial atau differential cost. Baik, itulah tadi beberapa materi yang ada dalam akuntansi manajemen. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.